Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hari ini kita bisa mulai kembali untuk mempelajari terkait dengan pemerintahan desa. Di minggu kemarin kita membahas tentang struktur kelembagaan, artinya organisasi kepemerintahan yang ada di tingkat desa. Ya, kemarin kalau kita bicara pemerintahan berarti ada lembaga, ada dua institusi yang bekerja di dalam desa itu secara resmi, yaitu ada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Adapun lembaga-lembaga yang lainnya mungkin kita bicara tentang sejarah kemarin ya. Jadi perjalanan daripada struktur kelembagaan yang ada di pemerintah desa itu memang mengalami berbagai dinamika sesuai dengan kondisi realitas yang ada di negeri kita, yang khususnya mungkin negara kita sangat pluralistik, sangat beraneka ragam, sehingga mungkin desa-desa juga punya struktur kelembagaannya masing-masing. Adapun struktur kelembagaan yang hari ini sudah berjalan ini bukan berarti ada yang mengatakan seperti Pak Nurkolis itu bukan yang asli Indonesia, tetapi hari ini sudah sebagai suatu bentuk struktur pemerintahan. Yang kita tahu bahwa pemerintah itu tidak hanya berbicara pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga pemerintah desa. Bahkan pemerintah desa ini bisa dikatakan sebagai ujung tombak, ya, ujung tombak daripada penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga banyak dinamika yang muncul, banyak pelajaran yang kita ambil dari situ, khususnya dalam keberadaan kita berbangsa dan bernegara. Yang nantinya adik-adik saya berharap di semester atau mid semester ke depan adik-adik bisa menyampaikan potret di desanya masing-masing terkait dengan apa yang sudah di awal saya sampaikan terkait dengan sejarah berdirinya suatu desa itu sampai profil dan sebagainya. Dan harapannya ketika adik-adik kuliah ini juga bukan untuk orang lain, bukan untuk daerah yang lain, desa yang lain, tetapi paling tidak minimal untuk keluarga Anda, lingkungan Anda, desa Anda. Jadi ketika Anda bisa menguji kemampuan Anda, kompetensi Anda, itu minimal di lingkungan Anda sudah diakui oleh masyarakatnya. Ya, kalau Anda ahli di bidang pemerintahan, minimal harus menguasai dari pemerintah desa. Jadi paling tidak Anda bisa bermanfaat di dalam kehidupan Anda, di keluarga Anda, di lingkungan Anda, atau paling minimal di desa Anda bisa ikut terlibat. Lalu lebih baik lagi sampai tingkat pemerintah pusat nih sore. Itu harapannya. Oke, pada pagi hari ini kita akan bahas salah satu dari kelembagaan, yaitu BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Jadi BPD itu dulu istilahnya ada istilah LMD, ada BPD itu singkatan, ada yang Badan Perwakilan Desa. Tapi pada undang-undang pasca reformasi itu diganti menjadi Permusyawaratan Desa. Jadi kalau di awal-awal reformasi undang-undang nomor tahun 99, 22 tahun foto data 99 tahun 22 itu menjadi perwakilan. Jadi lembaga ini sebagai perwakilan masyarakat yang fungsinya seperti DPR yang ada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Jadi dia mempunyai fungsi yang sangat kuat. Artinya ketika itu karena pecahnya reformasi, karena dia terinspirasi dari situasi sistem kenegaraan, sistem pemerintahan negara kita, sehingga BPD ketika itu menjadi sangat kuat, sangat arogan, sangat. Jadi BPD itu bisa melayani kepala desa, bisa memberhentikan sekdes, bisa memberhentikan perangkat desa ketika mereka tidak bisa menjalankan pemerintahnya dengan baik atau menyalahi aturan yang sudah ada. Tetapi kondisi itu tidak sama antara pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah. Karena apa? Situasi mentalnya masyarakatnya mereka saling mengenal gitu loh. Jadi ketika ada statement dari anggota BPD terkait dengan perangkat desa atau kepala desa itu sangat
sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya. Misalnya BPD mengomentari kinerja kepala dusun misalnya. Secara hukum dari fungsi daripada di BPD ini legislasi, kontrol dan sebagainya seperti DPR sangat sah sebenarnya. Tetapi kesiapan mental masyarakat ketika itu belum begitu siap sehingga terjadilah sebuah konflik keluarga yang terjadi. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya ketika saya memberhentikan perangkat atau kaur atau bayan ketika itu, saya dianggap melengsarkan kekuasaan. Iki sing garai bapakku leren ngono-ngono. Akhirnya aku gak diwawu rek ngono lho. Dan menjadi gosip-gosip di masyarakat, menjadi isu-isu di masyarakat yang tidak sedap. Padahal ketika dia berhenti itu memang secara hukum, secara etik ya mesti ini harus berhenti karena mungkin BPD ketika memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk berhentikan salah satu perangkat desa itu karena usianya sudah tua gitu loh. Masa usianya wis di atas 60 itu tadi perangkat padahal aturan dan pekerjaan dari pemerintah desa itu sangat banyak secara administratif. Kalau hubungan kemasyarakatan mungkin dia sangat berpengaruh, tetapi terkait dengan administrasi dan perencanaan dan bangunan sangat tidak mungkin kalau mereka diterlanjutkan. Sehingga itu perlu diganti, perlu regenerasi bagi kaum-kaum muda yang berpotensi untuk bisa melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa ketika itu. Tetapi itu tidak serta-merta langsung bisa diterima bagi mereka gitu. Sehingga itu menjadi konflik di masyarakat. Bahkan ketika itu sangat takutnya BPD, sangat disegah BPD itu segala ucapannya seperti ya lurah ngono waktu itu. Jadi itu yang mungkin terjadi di ketika BPD itu dilaksanakan. Tetapi seiring dengan waktu karena terjadi konflik gesekan di masyarakat yang sangat besar sehingga BPD ini berganti wujud. Artinya ya bukan berganti wujud, tetap BPD cuma istilahnya bukan perwakilan, permusawaratan. Bergesernya nama permusawaratan ini menjadikan fungsi daripada BPD ini juga menjadi tidak seperti perwakilan, walaupun unsur keanggotaannya itu berdasarkan perwakilan. Jadi menganggap bahwa BPD itu hanya sebagai stempel saja, ya balik semi-semi koyok Orde Baru, tetapi rekrutmen keanggotaannya itu bisa juga berbeda. Ya, tapi fungsinya akhirnya BPD sebagai permusyawaratan, sebagai perwakilan masyarakat untuk memusyawarahkan, ya, memutuskan apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah desa terkait dengan perencanaan bangunan, keuangan desa, apa batas wilayah, adat dan sebagainya, itu bisa juga BPD. Tapi hanya sebagai stand. Secara administratif mungkin BPD hanya bertugas memberikan rekomendasi atau memberikan persetujuan. Ya sama halnya seperti lembaga legislasi yang ada di pusat, hanya ikut menetapkan. Sehingga sana tetap pemerintah. Jadi koyok peran fungsi BPD itu ya seperti pusat itu. Nah, unsur dari penjagaan pemerintah ini yang penting fasilitasi aspirasi masyarakat. Ini yang terpenting adalah bahwa BPD itu sebagai cerminan dari masyarakat itu. Jadi nggak ngomong perwakilan, wakil rakyat. BPD bener-bener kak koyok DPR ngono ya. Coba DPR pusat ketemu konstituen paling yo minimal paling cepet 3 bulan pisan. Nek nggo BPD ya sewaktu-waktu awan bengi esuk sore ya, dan ketemunya dimanapun gitu. Ketemu nggo warung yo ditabrak di warung, ketemu di gerdu ya itu BPD. Nah, uniknya ketika kita menjadi BPD itu seperti itu. Jadi kita bisa berkomunikasi langsung tanpa batas.
ruang dan waktu. Kemana wong itu kesibukannya hanya di rumah. Kecuali kalau BPD itu menjadi apa, jadi guru atau PNS atau jadi apa di luar daerah mulai nek pengidok ini gak apa-apa rek, tapi nek penggaweane kerja nggo omah. Ono perkara apa langsung diparani nang omahe kon. Oh gak ngenteni ngantor-ngantor ngono ya. Oh itu buat jam kerja ndak ada. Langsung gitu. Itu. Jadi tugasnya juga selain mengawasi juga memberikan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi BPD juga ketika ada masalah tentang program kinerja dari pemerintah desa bisa langsung dieksekusi, artinya bisa langsung disikapi. Ya, walaupun mungkin di tata tertib BPD sendiri juga ada mekanisme rapat dan sebagainya itu diatur semua sebenarnya. Tetapi masyarakat apa sepaham itu kan ketika itu loh ya. Artinya ketika ada masalah itu kan seharusnya ada rapat paripurna, harus dihadiri beberapa anggota BPD. Dulu itu tergantung jumlah BPD itu tergantung jumlah penduduknya. Jadi kalau jumlahnya 3.000 ke atas bisa juga anggotanya sekitar 15 atau 13 orang. Kalau di bawahnya bisa 11, bisa 9, bisa 7. Semakin sedikit warganya, semakin sedikit perwakilannya. Seperti itu. Itu kalau zaman itu. Ya. Jadi kalau kita bicara BPD pasti ya inspirasi kita, bayangan kita ya seperti anggota dewan. Cuma rekrutmen dari anggota BPD itu bukan perwakilan dari partai politik, enggak. Pokoknya unsur masyarakat, entah itu tokoh pemuda, tokoh ekonomi, tokoh pendidikan, tokoh apa. Nah, penjaringannya bisa juga melalui tingkat RT. Itu nek BPD dilakukan temenan, ini penjaringan melalui tingkat RT. Jadi warga itu melaksanakan rembuk di tingkatan RT. Siapa yang dicalonkan? Setelah itu diseleksi tingkat dusun. Dari perwakilan-perwakilan RT yang ada di dusun dirumuskan. Seleksi jumlahnya, berarti misalnya kalau ada tatipnya per RT minimal harus 2 orang misalnya. Kalau ada 25 RT berarti ada sekitar 50 calon. Wah keren. Misalnya lu kakean ya siji lah, minimal 1 RT 1. Itu pun diseleksi. Nah nek kebutuhannya hanya 12-13, nah dusun berarti dipersentasi wis. Berarti per RW berapa, berarti kebutuhan RT dusun ini berapa, 3, berarti nanti rapat seleksi tingkat RT, tingkat dusun baru terseleksi perwakilan yang nanti dimunculkan di tingkat desa. Sekitar 30 dipilih menjadi 13, pemilihan mana rek? Seleksi, jadi suara yang mendapat ranking 1 sampai 13 itu dia menjadi umum sampai umum. Itu yang benar. Tapi yang sing gak bener mau ditunjuk ngono bolone lurah tim selurah nah ya. Nah, itu masalah. Nah, ketika itu karena kita mahasiswa, waktu itu saya seperti kalian semester 5. Jadi mekanisme itu harus dilakukan. Jadi saya sempat tim panitia pemilihan anggota BPD dari desa saya boikot. Jadi khusus desa saya enggak bisa, dusun saya enggak bisa ditunjuk. Harus ada proses mekanisme seleksi tingkat RT dulu. Jadi saya boikot ketika itu. Jadi aku zaman semester 5 ini boikot. Ngomong saweneng ya, dijak demo waktu itu, mari reformasi. Jadi BPD ini lurahe panitia ini kliwis-kliwis boleh, ditunda. Harus ada, akhirnya dusun liyane melo kabeh. Ketika terseleksi secara alam, gunanya apa ketika itu terjadi? Ya biar legitimasi dukungan dari masyarakat itu benar-benar, jadi dia benar-benar perwakilan masyarakat benar, bukan karena ditunjuk, tapi karena dia dipilih masyarakat, dipercaya masyarakat. Padahal BPD gak ada bayaran ya padahal. Jadi murni pengabdian. Ngomong negara, patriotisme, nasionalisme wis. Aja takon fasilitasi apa. Iki masa depan, iki ngomong keluargane dhewe, ngomong kebutuhan lingkungan
desa kita. Politisi sekarang ngomong Indonesia ya koyo negara kita apa nih perjuangan. Tapi nek desa ya ngono rek. Bayarane piro, fasilitasnya apa BPD waktu itu? Kau no. Tapi seleksinya ketika gak dadi ngono ya waduh piye. Nah kene wong politik ngerti ae. Wah iki ngene. Terus gimana iki? Harus ada tim koalisi. Wah, tim bagian gabungan. Sampean negun dari dusun sana. Siapa yang dicalonkan? Oke. Kalau gitu suaranya jangan dibuang, masukkan ke kita gini. Biar tim kita ini loh, formatur kita. Oke. Ya ono tim sukses ngono, ono diplomasi, ono lobby barang ngono. Lobby bukan aku oleh jatah kursi apa, aku dadakno menteri tahu apa enggak. Tapi jadi BPD. Wah. Sangat dinamis rek ngomong desa. Kalau Anda bisa mengawal itu, masyarakat Anda sangat kuat. Jadi gak iso merangkat desa sak karepe dhewe ngono. Tapi nek BPD-ne kuat, perwakilannya kuat, wah. Negara ku ya desa ku ya siji maneh lagune ngono. Nah, bagaimana membangun legitimasi itu? Makanya di desa itu bagaimana komunikasi elit politik tingkat desa. Nek sampean tingkat pusat ya saiki lah sampean delok ya. Safari politik Prabowo ke partai ini. Iku hitung-hitungan rek ono donyane ya. Nah niku desa hitung-hitungan apa kowe? Yo bisa saja mungkin nanti tolong aspirasi anak pemuda lapangan itu diperhatikan. Aset pohon yang mangga di jalan itu nanti diberikan kepada anak muda. Itu biasa juga kampanye kepala desa niku. Ya. Nanti ada program kegiatan ini. Aku nek demokrasi di desa berjalan, BPD-nya kuat, bisa komunikasi, bisa sinergi, aspirasi, kepentingan masyarakat itu dijalankan. Nah nek masyarakat ditunjuk, ya wis manut ae. Apa cari lurah ya? Jadi kepala desa bilang apa, program ke apa, segaro. Dan masyarakat meyakini bahwa ketika dia memilih desa itu dia memang benar-benar percaya kepada. Tetapi wong jenenge wong rek ya. Nek duit titik sih gak patek masalah, nek duit rada akeh titik. Wong saiki desa iku nilainya udah miliaran ya. Udah ratusan juta. Ngomongi gak jutaan ya, itu ratusan juta. Jadi apalagi menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu desa sangat memberikan kewenangan yang sangat luas. Jadi desa itu bisa bekerja sama dengan pemerintah formal, artinya pemerintah atau swasta. Bahkan dalam negeri pun, luar negeri bisa. Nah itu jarang dipahami oleh pemerintah desa. Tapi bagi desa-desa yang paham tentang itu, lurah yang ngerti, bawah antar kau korek. Nanti perusahaan-perusahaan luar negeri, perusahaan apa yang bertempat di situ, apa langsung CSR-nya, pemerintah programnya gak teko pemerintah daerah teko pusat langsung ngudun isor. Mana di bola menteri ya. Nanti dulu itu saya kaget loh, kok iso Kementerian Sosial iso kayak program yang desa. Merono tugune ya. Dinas Sosial Kemensos ngono arek. Ono disnaker yang ngono, ono program pelatihan. Ibu-ibu kayak mesin jahit 50 mesin jahit. Iki nek endi ya. Nah, itu banyak. Begitulah BPD yang terjadi. Jadi lembaga permusyawaratan desa atau lembaga perwakilan masyarakat ini berkedudukan dengan kita di tingkat yang paling bawah. Dan mereka itu sebagai ujung tombak. Nah kadang yang menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah. Misalnya ono program BLT, iki ono jatah mek sakmene, wak yo iku kok katut iki gak, wah iki piye ngono. Ngono BPD ketabrak-tabrakan rek.
Nek biasanya kan RT, ngoncene RT gak dicatat, gak dilebokno jenengku ngono kan. Tapi nek ono BPD, dia larinya ke BPD, mengadu ke BPD. Akhirnya BPD memberikan haknya untuk bertanya pada pemerintah desa. Pak Lurah nih, di dukuhan saya ada kasus seperti ini, mau diklarifikasi. Iki piye ceritane kok ngene? Nah, ya. Oke, selain itu juga BPD juga bertugas sebagai dalam proses penetapan peraturan desa bersama pemerintah desa, membahas menyepakati juga pembangunan yang ada di desa. Jadi ngomong penetapan itu juga hal yang sangat krusial. Ngomong penyelenggaraan pemerintah itu sekarang itu ya harus sesuai dengan perencanaan pembangunan. Gak oleh moro-moro pembangunan kayak biasa ngono ya. Jadi sampai adaptasinya bahwa semua program kegiatan pemerintah itu harus tercatat, teradministrasi. Jadi nek biasa misalnya masyarakat itu kerja bakti, misalnya bangun gorong-gorong, terus sing ngarepe omah ngetokno aqua, ngetokno banyu sak morong, sak kremos, itu biasa kan ya. Tetapi nek itu proyek pemerintah harus dianggarkan, nilainya berapa, harus dilaporkan. Nek gak dilaporno korupsi iku, padahal yes, nek bagi masyarakat itu luar biasa. Jadi pekerja sing misalnya besok kerja bakti, harus dihitung yang datang berapa, misalnya 50 orang, katakanlah per hari berapa, 50.000, ya kan anggaran dianggarkan. Saya ini sami-sami ngono, kalau memang ini di program BPJS. Bahkan ketika ada sisa dana atau kurang itu enggak serta-merta langsung urunan ngono. Ada tahapannya. Misal iki lho, duit 100 juta iki mesti nek dadi paving kan 100 meter. Lah iki jek duit luwih 20 juta ya, lutung itu kono paving oleh 15 meter misalnya. Lho, ya gak iso ngono rek. Lho iku walaupun bener tapi dadi gak bener nek menurut undang-undang KPK, undang-undang apa saiki. Makanya kita harus ketepatan, akurasi dan semuanya itu sangat dipertimbangkan hari ini. Oke, itu terkait dengan fungsi. Kemudian coba kita ulas tentang struktur anggota organisasi Badan Permusyawaratan Desa ini. Pertama, keanggotaan itu memang dari tokoh masyarakat seperti yang disampaikan tadi, ya. Terus kepemimpinan BPD ini dipimpin oleh seorang ketua dipilih dari anggota BPD. Ketua BPD bertanggung jawab pada merapat dan memastikan berjalannya fungsi BPD. Ketua BPD memang dipilih dari anggota itu. Tapi biasanya BPD wedi rek. Ketua ini tanda tangan aku, tapi pemimpin ketua ini kolegial kan. Semua juga jadi ketua kan. Lu apa aja. Ya, artinya apa? Mungkin bisa juga pembagian tugas. Oh, samen karena perwakilan dari dusun A, dusun B, samen harus bertanggung jawab di wilayah dusunnya masing-masing. Kemudian di BPD juga, itu juga ada komisi-komisi bidang-bidang kan. Ya, tapi masyarakat dianggap ya wis kabeh kuwi iso ngono lho. Kok saat dulu bidang komisi 1, bidang hukum, peraturan desa dan dengan desa. Ngono urusan liyane ya awan dhewe ditabraki rek. Lah, seharusnya komisi-komisi ini di bidang pembangunan, kemasyarakatan, pemerintahan ini harus berbeda. Tetapi budaya masyarakat kita belum bisa melihat. Tetapi mungkin kalau hari ini sudah, walaupun hari ini mungkin peran fungsi BPD agak menurun, artinya dikurangi. Jadi saiki mungkin pemerintah desa itu sudah memberlakukan pola struktur pemerintahan yang maksimal. Biyen kan ada pola minimal 3 kaur, saiki 5 kaur. Ono stafe, ono operator, ono freelance barang. Wis komplit. LPM-e yo ngono cuangkep saiki. Saiki pasukan pemerintah desa itu dengan pemerintah desa eksekutifnya sudah BPD-nya malah berkurang. Saiki BPD hanya 7 orang, 9 orang. Ada sekretariat BPD, ada ketua BPD itu aja. Ada operasionalnya sekarang. Jadi tiap tahun itu ada anggaran
untuk sekretariat BPD, untuk honorarium BPD, untuk sebagainya ada. LPM justru tidak ada. Padahal dia perencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan. Dianggap kontraktor desa, nah itu sekarang. Tugas dan fungsi BPD utamanya membahas dan sepakati peraturan desa dan bersama perangkat desa. Nah ini kalau kemarin kita membahas tentang legislasi, ya hampir sama. Jadi desa itu juga bisa membuat perdes, peraturan inisiatif. Ya, misalnya pemberlakuan jam malam, bisa juga di desa membuat itu. Atau bisa juga membuat peraturan desa terkait dengan jual beli tanah yang ada di desa kita. Ada. Atau terkait pungutan yang ada di desa. Misalnya di desa itu ada potensi galian C atau apa, sehingga ada portal-portal, ya apa caranya itu menjadi pemasukan desa dan menjadi kegiatan pemuda atau masyarakat. Yo ono perdes, kegiatan perdes. Misalnya contoh, di Ndawar itu ada desa perbatasan antara Kecamatan Ndawar dan Kecamatan Balongpanggang. Beda kabupaten, beda kecamatan, dibatasi sungai. Ya. Terus untuk lalu lintas masuk desa ke wilayah satu, desa A, desa B itu yang ada di Ndawar itu ada portalnya. Loh, jadi masyarakat yang lewat jembatan situ bayar ya. 2.000, 1.000, 5.000, mobil 5.000. Jadi per hari itu hampir dapat jutaan itu. Lah iku nek gak diperdesno, lah preman sing nyekel ya. Akhirnya desa boleh bekerja sama antar desa itu membuat peraturan kesepakatan untuk narik warga atau siapapun yang melintas di jembatan itu untuk masuk ke desa itu, keluar desa itu harus. Terus uangnya buat apa? Tergantung. Yang saya tahu di sana itu uangnya itu dibuat arisan, Rek. Jadi kalau 1 tahun ini mungkin 5 orang yang dapat. Jadi misalnya terkumpul sampai 100 juta gitu ya, untuk diundi 5 orang untuk 5 dusun gitu. 5 di dusun itu. Jadi untuk bangun rumah misalnya, ya setiap setahun itu bangun 5 rumah, renovasi atau apa. Itu kalau nggak salah, kalau sampai ke Ndawar itu ke barat di Nandang ada desa Berangkal sama itu kan perlu peraturan di desa seperti itu. Kok gak diserana cul gandul ngono ya kaya ngondang ngono akhirnya arek nom-nom gawe portal dhewe-dhewe ngono kok. Akhirnya jago preman ya. Kok preman kurang kuat, premane marinir, premane Polda ngono langsung. Di backingane ngono. Nah, itu kalau sebenarnya desa saja udah mampu kalau mau memfasilitasi itu. Wis nunggu itu dipekerjakan aja profesional. Per hari berapa? Atau kayak BUMDes ngono kali ya. Kalau di daerah sekitar sini mungkin Bangsal Sawan itu Bertebu itu punya pasar Sawan itu adalah pasarnya desa itu. Jadi petugas narik retribusi karcis itu dari Karang Taruna, giliran. Tahun ini pemuda Karang Taruna Desun Sumber Porong, tahun ini Sumber Tebu gitu. Ada manajemennya, ada pemasukan untuk desa, ada pekerjaan yang diberikan pada masyarakat, macam-macam. Dia tergantung pada potensi. Nah ini BPD bisa membuat inisiatif atau pemerintah desa membuat aturan seperti itu. Yang kedua juga menampung aspirasi masyarakat. Nah, misalnya. Ya, nah aspirasi macam-macam, ada untuk terkait dengan ekonomi, budaya, pendidikan, apapun boleh. Misalnya, wah di desa kita perlu ada lembaga pendidikan karena mungkin
jauh untuk melanjutkan pendidikan misalnya. Untuk melanjutkan pendidikan SMP harus melewati 3-4 desa misalnya. Alangkah baiknya kalau desa sini bisa membuat atau mendirikan yayasan atau lembaga yang dibidani oleh pemerintah desa untuk mendirikan pendidikan atau lembaga pendidikan baik swasta maupun itu bisa. Makanya sampai nek ndelok di beberapa desa itu bu desa itu ono sekolahnya TK. Ya, mesti kadang enggak SD ya TK mesti. Sing keh iku TK kayak sekolah PAUD atau itu yang banyak. Itu sama dulu. Kemudian tugas BPD juga mengawasi kinerja pemerintah desa dan menjalankan program kebijakan. Nah, ini juga menjadi pengawasnya. Selain itu juga memberikan evaluasi, jadi memberikan penilaian terhadap apa saja yang sudah dilakukan oleh desa. Juga memberikan masukan, pertimbangan kepada pemerintah desa. Misalnya BPD, contoh hari ini misalnya, ada lomba desa tingkat kabupaten, ada lomba desa tingkat provinsi itu ada. Ini misalnya, biasanya desa-desa itu ya butuh pertimbangan dari masyarakat. Kalau BPD setuju, oke, kita laksanakan ikut, ya monggo. Tapi konsekuensinya adalah semua elemen di masyarakat harus terlibat. Ya, nek lomba desa ya seni goreng. Sapa gelem mosok ngecat pagar di Burono, ya gak, ya selingkungan aja praktis mau warung kali ya. Sing gak ono donono ya. Butuh energi, butuh tenaga, butuh dana dan sebagainya. Maka ini perlu masukan, perlu pertimbangan. Ya gak karepe lurah tok. Ya nek lurah pas awo ge ya. Wis tak bandani 500 juta wis. Pokoke menang lho ya. Yo sawangane iki titik ya, tapi yo entek semono entek rek. Hari ini yang ikut lomba kan hampir 30 desa atau 10 desa itu. Yang terakhir adalah finalnya adalah Puri, Pojok sama Bedek salah. Jurinya kebetulan Pak Dani itu. Lomba desa. Nah, Dewi main di belakang layar ya, itu konsultan itu. Kemudian hak dan kewenangan BPD. Nah, ini ada hak legislasi, hak pengawasan, hak aspirasi. Loh, bedanya kan hak keuangan, hak budgeter. Dua kuasa. Dolen ae ganjarane ya. Saya pernah kasus ini sampai hari ini belum selesai. Gara-gara modal untuk pemilihan kepala desa. Ganjarane lurah tak long sak hektar. Akhirnya ya bukan dijual segitu, enggak, disewakan 1 tahun. Akhirnya ganjaran lurah kalau sak hektar. Akhirnya ketika lurah yang jadi, loh ganjarannya kok gak sido petang hektar, kok kari 3 hektar, ya sing setengah hektar diutang ngono. Iku rame rek sempat. Nah, waktu itu saya itu jadi ketua panitia pilkades sambat Pak Lurah. Iki arek-arek modale opo nggih nyambut gawe panitia iki gur ngono wong pendaftaran kan anggaran dari dana pusat ya wis entek ono dilusan. Tibake ganjarane dilok. Wadah. Itu rek ning desa nah, desa kan asete mek iku lho. Ya sakjane utang duit ya oleh ngono. Tetapi ya duwene opo? Makanya banyak bantuan-bantuan masyarakat di desa itu, misalnya ada bantuan kambing, bantuan ayam. Nah nek wayah bayar sekolah, bayar kuliah, sing ditoleh ana wedhus tok, ya didol wedhuse, wong iku karepe wedhuse kembangno cek mana didol kaya ngono. Gak lan yen duweni iku ya didol lan. Lah terus ya apa kate media sosial? Protes aku tahan. Lah iki lagi bayar kuliah Pak ngono. Misale ngono. Itu terjadi, Rek. Lah wong wis gak duwe jane sawah gak duwe nyambut gawe mereman terus dikei wedhus loro terus ono moro dadak butuh duit 10 juta ngono. Kamu gak dodol pedet tak dodol wedhus ae.
Nah, akhirnya itu kok waya ono evaluasi lho nanti wedhuse. Lah kula sade. Ki apa bayar kuliah juga kula. Lho ya apa jare? Iku gak apa-apa rek ge bayar kuliah, nek kadang didol ge mangan ya apa. Ya kan dulu itu kan banyak ada bantuan dari dinas sosial atau apa untuk kambing apa ya program itu sebenarnya bagus supaya mungkin ketika orang yang dikasih itu kan mereka yang benar-benar tidak bisa berusaha gitu loh. Nah nek sing isih enom ya kayak pelatihan rek. Sing usahane menggerak-menggeri ya ditambahi modal kayak pelatihan kan. Nah nek sing wis gak iso usaha wong wis tuwek mosok kok kayak pelatihan opo? Mosok katene ngelas nambal ban ngono. Rias manten itu tuwek lah ya segala. Nah, nek Podo Alvina, Podo Clarissa ini yo kayak pelatihan. Apa? Ya catering kah? Tata rias kah? Potong rambut kah? Bisa rek. Nah nek sing wong wis utangi sak gulu kok kayak pelatihan, ya tekekne sini mari yang mengakhiri. Oleh bantuan gak digawe kembangno yang digawe mangan. Oke, itu mungkin kegiatan-kegiatan. Tadi saya sampaikan bahwa BPD itu sebenarnya juga punya tatip, punya tata tertib kinerja. Jadi ada rapat-rapat yang memang diatur di dalam tata tertib. Ada rapat BPD, ada pembentukan komisi, ada interaksi dengan desa, ada apa ya, nek bahasa ini DPR itu reses, serap aspirasi. Nah, itu desa mau tahu kak, saya takonono BPD tahu sampai serap aspirasi dengan pendapat dengan masyarakat. Satu-satunya di Kabupaten Mojokerto dulu itu hanya medali. Ya. Kebetulan karena apa? Untuk masa ilmu pemerintahan. Saiki BP di lurah ditekakno ya. Cari tekakno polo ditekakno RT tekakno. Ngomong desa. Kak Abang biru dicangkeme wong-wonge kene yang memfasilitasi. Kira-kira mungkin kepala desa menyampaikan selama saya menjabat 1 tahun ini banyak program kegiatan ini pripun Pak mendapati kira-kira wani ya. Oh. Iso sing muni cuk gatel sing cangkem murah ngono ya. Nah, tetapi kita karena ada BPD kita menjembatani di situ. Serap aspirasi. Jadi kita menyampaikan visi, tujuannya apa, mohon ini sampaikan kalau memang ini bermasukan. Ini bukan berarti untuk mengoreksi, menjatuhkan, tidak, tetapi bagaimana ono interaksi. Makanya BPD wani ngono. Nek iso BPD itu punya atau bupati itu punya forum lah. 1 bulan sekali ketemu masyarakat di alun-alun ngono ya. Wes. Kayak pengajian ngono ya. Pengajian gak ngomong ngaji wis, gak ngomong dalil wis. Ngomong wali kota ketemu. Monggo serap aspirasi barangkali ada masyarakat masukan. Ojo melalui medsos, silahkan berhadapan langsung iki lho menungsane yang bertanggung jawab atas masyarakat Kota Mojokerto misalnya. Wani yang niku. Nah waktu itu nggo desaku wani rek. Masalah ono BPD nih, BPD sing anu. Ono sing masyarakat sing rada nyeludak titik tak gintes kono. Kalau Anda nggak mengaku saya, wah. Jadi sampai bagaimana menata struktur pemerintah desa yang ada di desa itu. Jadi kita berbicara, ya apa mudine RT kene iki. Di desamu pernah ada nggak berbicara nasibnya RT, nasibnya RW, nasibnya mudin, nasibnya juru kunci. Itu paling rapat tingkat dusun. Ngono desa kebijakan desa misalnya. Bahwa desa akan menganggarkan kepada juru kunci yang ada di tiap dusun dapat honor setiap bulan sekali. Berapa? 15.000. Wadah. Guru ngomong perencanaan banget. Itu mekanisme seperti ini sebenarnya bagus. Jadi walaupun prosesnya sulit berat, tetapi legitimasi yang dibutuhkan hari ini. Kepercayaan. Efek daripada reformasi itu kan
delegitimasi dari pemerintah desa. Jadi masyarakat itu sing biasa gelem dijak urunan itu karena reformasi gak gelem. Ngono anggarane kok urunan iuran barang. Wah iya wis. Dadi gotong royong malah entek wis. Itu terkait dengan fungsi serap aspirasi. Itu coba nanti ketika ada adik memotret desa kalian, kelurahan sampean, itu terjadi enggak demokratisasi peran dan fungsi BPD. Nek sampean misalnya neliti bisa saja, karena ada kakak senior sampean, ada 2 atau 3 nggak salah, yang neliti tentang peranan BPD terhadap kinerja pemerintah desa. Ono yang mengasih tentang keuangan desa. Jadi BPD itu sejauh mana sih perannya? Apakah hanya sebagai stempel? Apakah hanya sebagai kelengkapan daripada pemerintahan desa? Nek kadang yo ngomong kan sing betah rek ngono lho. Siji yo kan bayarane ya. Kecuali nek awakmu fasilitase mobil dinas ngono ya. Atau BPD oleh ganjaran ngono. Aku biyen sampe tak tantang nek kon nyambut gawe lurah gorene rah ganjaran tak garape. Tandangane ngono. Ya kagelem ngawur kon lah kan aturane Pak yo. Jadi saat dulu BPD itu sampai nggak bisa berjalan bukan karena apa-apa. Masyarakatnya siap, meretanya siap, peraturannya yang tidak ada. Waktu itu. Jadi, oke, saya siap menjadi kepala desa, tapi aku mau bondo. Syarat di situ, ganjar aku mau garap aku, biar digarap masyarakat. Aku gak usah dibayari. Saya siap menjadi kepala desa. Ganjar aku tak dum. Per dusun, berarti petang hektar itu dusun A dapat 1 hektar B. Wes buatkan operasional perencanaan desa, silakan. Saya gak garap, wis gak ada bayaran aku. Yang penting stempel ambek anu ning aku. Ada kontrak politik. Saya nggak terima ganjaran, saya nggak garap ganjaran asalkan tidak ada konflik, tidak ada perebutan dan sebagainya. Sekali saya mendengar saya tarik. BPD ganjaran pen kabeh wis. Pokoke atik ruwet tak tarik ngono wis. Kawan ya. Ngawur kon peraturane gak ono ngono. Enak sih, pokoknya aku gak ngantor. Pokoknya stempel mau aku bapak. Nek butuhan saya tak tanda tanganan nih. Yang penting ada kru kesro tak jaluk. Fasilitas Gus dan pemuda jaluk apa kon? 2 hektar garapen. Ada kon geger tak jaluk. Ngono kan. Kan sih mani akhirnya. Oh, kon gendeng saat dimarahi sama tata pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Nek sing kecamatan sing belane aku. Yo gak apa-apa san. Sampai aku disidang ya sampai ketika itu kabit tata pemerintahan di kecamatan taruhan jabatan rek sampai belane dhewe. Wah, kan aturane jan ngene. Bejat kon ngene. Ya iya bapak ngono. Tapi kan masyarakat rukun. Oke. Kemudian terkait dengan itu, yang terpenting itu adalah kalau BPD itu diibaratkan sebagai apa ya, oposisinya, tapi bagaimana hubungan antara BPD dengan pemerintah desa? Seharusnya BPD itu adalah kemitraan yang seimbang, saling mengawasi, ada mekanisme komunikasi, ada saling menghargai keputusan. Nek kadang ya, nek pemerintah desa itu kepala desa kan juga ditekan Pak Camat juga. Lah BPD siapa sing nekan? Ya masyarakat tok ya. Lah BPD ditekan pemerintah itu tekan camat ya ditekan masyarakat. Kadang bingung. Nah, gitu. Maka harus ada kemitraan antara BPD dan saling kerjasama.
Tapi bukan berarti untuk saling menguntungkan anggota BPD dan kepala desa secara pribadi, tetapi untuk kepentingan masyarakat antara lembaga, antara harmonisasi BPD dan pemerintah desa. Jadi bahwa pemerintah desa, kepala desa tidak bekerja sendiri. Artinya harapannya ada keterlibatan partisipasi masyarakat. Itu yang diharapkan. Saling mengawasi juga seperti itu. Kasusnya itu sampai kasusnya berdiri perusahaan izin HO pabrik karet demo itu ya apa? Ya kan dewe pian rek. Awak dewe langsung ketang ngono ya, langsung brosot munduran diri. Coba aku terus, wah dedeng-edeng sampai tahun berapa aku. Pabrik karet medali demo wah itu. Mari ditiru lakar dawa. Nah, sekali kon. Mekanisme BPD memiliki mekanisme komunikasi terstruktur, rapat koordinasi, konsultasi, dan pertukaran informasi. Ini sebenarnya sudah diatur di dalam tatip, tetapi ya bolak-balik rek, bu desa itu kan mau ruwet ya, mau ribet-ribet lah istilahnya. Nah ngirim surat, lain suwet, tapi nih kadang suratnya menyusul, saya ingin masalah apa? Nah, ini ngomong kasus perdata itu kan ya harus ngomong bukti undangan itu apa. Nah, kalau saya dulu ya harus sesuai. Jadi rapat teng desa itu kepala desa ngamuk-ngamuk. Iki yo apa aku ngundang 20 setek 1 sing piye. Oh, woring-woring ya. Nah, arek kamu kok teko lho, saya dapat undangan kok, Pak. Ini lho iku kepada desa masyarakat. Lah kon kok oleh nggih kula diparingi Pak Polo. Lah niki enten fotokopi dilegalisir Pak Polo. Bongko kene Pak Polo. Wis arek politik ya. Nanti dulu itu yang diundang 20, yang hadir 100. Mau diusir, bawa undangan semua. Pak Polo enak alasannya. Iki urusane dusun ya. Nah perwakilan lah iya piye? Ya kabeh tak undang masyarakat, tak kayak undangan, tak fotokopi, tak stempel legalisir. Berarti kan sah undangan iki. Kok awes. Lu reto lah toleh aku Pak kalimane sandan iya wis gak iso, Pak. Engko nek gak ngene, Pak. Perwakilan aku tok sing teko, aku meneh sing dibubuk. Nek ngene kan padha ro kabeh. Ngono. Dan itu menjadi pioner ketika itu. Banyak desa-desa yang niru aku. Ya mohon maaf sekarang tidak coba. Pada akhirnya banyak desa-desa yang meguru nanggane Pak Lurah itu bulete. Jadi terkait dengan pemilihan Pak Dusun itu aja ya kecamatan Puri yang merasa desanya lebih kokoh wong perkara ijazah lah apa panitia melok mlayu-mlayu ngono. Nah BP dali kaki lapor. Saya ini panitia, pokoknya saya bisa menerima bukti dan itu dianggap saya sah. Kalau Anda bisa buktikan ini tidak saya coret, selesai. Lah apa aku elok melayu-melayu buktine nang sekolah iki bener aja saya. Lah opo? Itu tidak bisa di. BPD seharusnya punya profesional, partisipatif aktif, menjunjung tinggi demokrasi, akuntabilitas. Jadi ngomong jujur, adil itu gak ngomong tok masalah bendino ketok Jadi BPD misalnya musret mau pedaya anyar ya dadi takonan. Oleh duit kon ndi kon. Gak ruwet ta. Jadi moro-moro kok lho glani, HP mu ganti anyarmu. Iki lagi nyambut galian isi lampu. Ngono rek, biyen Lah, tantangan dan isu terkini BPD itu menghadapi signifikansi menjalankan perannya termasuk kurang pemahaman masyarakat fungsi tentang BPD, keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum optimal dengan pemerintah desa. Ya kemang komunikasi penting. Nek kadang wong itu terlalu kepo itu ya perkara ya. Masalahnya apa? Roh titik dari sini ngalirono.
Informasi iso ditambah iso dikurangi, perkara ngono. Nah, isu-isu yang terkini dari BPD itu kapasitas anggota BPD perlu ditingkatkan serta kebutuhan penguatan independensi dari pengaruh politik. Jadi nek ngomong BPD ku wis lintas partai, ojo ngomong partai politik wis. Ngomong desa wis, titik. Jadi kalau yang ngomong terdidik, bah partai PDI, bah Golkar, bah PKS, yang penting PDI tahun ini ngekei proyek apa nang desa tak dukung. Ngono. Gak ngomong 50.000. Proyek apa ngono lho ndak. Ya wis tak bantu iki ana program pokir apa? Pavingisasi. Pirang meter? Pak DPR. 200 meter lumayan. Gas, terima, gak ngurus. Rah, tandangi rah. Terima bantuan dari pemerintah daerah berupa tanda tangan administratif. Wis, karepmu ya apa, Pak? Ya menit dukungan beres. Oh, gak ngomong 50.000. Aku setor KTP, data KTP gade wis. Diwungkul oleh. Nanti kontrak politiknya jelas kalau dengan Pak. Makanya ngomong BPD, wis pengaruh politik wis gak ngurus. Bah presidennya sapa, presiden seperti nang desa apa manfaatnya. Masih nang kami pilihan kepala desa yang ngono ning nggenku. Saya nggak butuh Bapak kasih hari ini apa. Sing penting Pak nggih. Sampeyan dadi kepala desa, tapi satu saat ketika saya minta tanda tangan, sampeyan jangan menolak. Titik. Pak, saya mau mengajukan ini ke perusahaan ini atau ke pemerintah. Oke, tanda tangan. Mengetahui kepala desa selesai. Kalau wakil rek ngene. Mosok programe Pemkot iso mlebu nang kabupaten. Lah, nyeleneh. Jadi banyak. Terakhir bahwa BPD itu memainkan peran kunci dalam memastikan pembangunan di desa berkelanjutan dengan aspirasi masyarakat. Dengan menghubungkan pemerintah desa, BPD menjadi jembatan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ini adalah tujuan. Ya ngomong negara ono trias politika. Nah niku desa iku ono trias politika ning desa iki. Penegak hukumnya desa apa? Hansip, keberadaan Linmas apa? Ya hukum masyarakat rek ngono. Ya apa? Ini ada beberapa jurnal terkait dengan peran BPD dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan. Nah, ini jurnal sopo ini di Rohimin atau Asa kalau nggak salah itu buat tentang BPD, tentang keberadaan BPD. Diakui atau tidak, ini di masyarakat sangat. Saya ini banyak inovasi, banyak kreasi dari desa untuk membuat kegiatan yang macam-macam. Saya ini dulu kirab budaya itu kan hanya ada di kota tok guys. Omeh Clarissa tok guys. Biyen ono pameran ono apa jenenge karnaval. Ono ing kota tok saiki. Tiap desa enggak. Saiki tiap RT, sak RT nggih kirab RT ya ada masalah. Dulu kan zaman kecil saya tuh kirab budaya, karnaval iku ono ing kota tok rek. Iku pas 17-an Agustus. Lah saiki kirab budaya tiap desa ada saiki, Oh jangan dikira masyarakat RT gak iso nggih pesawat-pesawatan ngono. Ya dewa rek ngawur. Ayo saiki ngerami kon ngomong kirab budaya. RT lo sampai puluhan juta. Kemarin tahun 17, kemarin aja RT itu hampir ada minimal RT itu habis 10 juta. Minimal itu kan. Gurune nyewoson. Sawone tok 17 juta, mbok. Wong RT ku wingi elek-elekan entek 11 juta kok 17-an ya. Entek duit kas ya. Sing RT sebelah habis 33 juta. RT kira budaya, kira tinggal desa itu mengarahkan kemana?
Kalau itu secara teori itu kan desa itu mau berkembang, masyarakat mau bersatu itu kalau